Bagaimana mungkin pertengkaran dan penghinaan harga diri yang muncul karena perebutan kursi terakhir di kereta, tiba-tiba berganti menjadi kerinduan yang tak terelakkan? Di titik mana seorang direktur yang angkuh menyadari bahwa satu-satunya wanita yang berani menentangnya adalah kunci dari seluruh ketenangan dan kebahagiaan yang selama ini ia cari? Ayo kita mulai ceritanya. Jakarta adalah rimba beton yang tak pernah tidur. Bagi sebagian orang, kota ini adalah janji kemakmuran. Namun bagi Ratna, ia adalah ladang perjuangan yang keras, tempat ia menjemput rezeki halal sehelai demi adiknya di Bogor. Ratna gadis yatim piatu yang usianya baru menginjak 23 tahun. Setiap subuh menjelang, ia sudah berdiri di peron stasiun kota. Ia bekerja sebagai pelayan kafe di kawasan elit Jakarta Pusat. Jam kerjanya yang panjang mengharuskannya pulang larut, dan pagi ini, tubuhnya terasa seperti diseret-seret setelah hanya tidur 4 jam saja. Udara gerbong KRL atau kereta rel listrik jurusan Jakarta-Bogor terasa pengap. Jam 7 pagi. Gerbong khusus wanita itu sudah dijejali manusia yang berdesakan, menghembuskan napas lelah dari pundak ke pundak. Ratna berdiri di dekat pintu, tangan kanannya mencengkeram tiang besi dingin, sementara tas selempangnya berisi Al-Quran kecil dan bekal makanan paginya menempel erat di pinggang. Matanya yang sembab menatap nanar ke arah deretan kursi. Impian Ratna pagi ini hanya satu, kursi kosong. Beberapa stasiun sudah terlewati. Tanah Abang, Sudirman. Setiap pintu terbuka, selalu ada harapan dan kekecewaan baru. Tubuhnya serasa ingin roboh. Pundaknya sudah berdenyut-denyut menahan beban seharian bekerja. Pikirannya melayang pada adiknya, Nisa, yang tengah berjuang melawan penyakit paru-paru di rumah sakit Bogor. Ratna harus kuat. Setiap rupiah yang ia dapatkan adalah harapan hidup Nisa. Sementara di gerbong sebelah, Rangga Dirgantara tengah berdiri dengan wajah tegang. Seharusnya ia sudah berada di tol Jagorawi, tenang di kursi belakang Maybachnya, ditemani sopir pribadi. Namun, hari ini berbeda. Rangga punya janji rapat penting dengan klien Jepang di kantor cabang Bogor, dan keterlambatan barang yang ia tunggu di pelabuhan membuat jadwalnya kacau balau. 5 menit lalu, asistennya mengabarkan bahwa tol Cikampek dan Jagorawi sudah macet total. Rangga, seorang direktur muda yang menjunjung tinggi efisiensi waktu, segera memerintahkan sopirnya memutar balik ke stasiun terdekat. Ia tahu, satu-satunya cara menembus kemacetan ibu kota adalah dengan rel kereta api. Kereta menjadi pilihan Rangga, bukan karena ia ingin merasakan kesulitan publik, melainkan murni perhitungan bisnis agar ia tepat waktu dan tidak kehilangan kontrak miliaran. Ia benci membuang waktu, bahkan untuk sekadar berdiri di KRL yang penuh sesak ini. Kereta berhenti di stasiun Manggarai. Pintu terbuka. Kali ini, keajaiban kecil terjadi. Di seberang gerbong, tepat di barisan kursi prioritas, seorang penumpang wanita berbadan besar bangkit, membawa tas belanjaan segunung. Sesaat setelah wanita itu melangkah keluar, tampaklah satu kursi kosong. Kursi terakhir yang tersisa di seluruh gerbong itu. Ratna tidak berpikir 2 kali. Dengan sisa tenaga yang ia kumpulkan, ia segera menyelinap di antara celah-celah manusia yang dia membeku, berlari kecil menuju kursi impian itu. Hampir, tinggal 2 langkah lagi. Ratna sudah merentangkan tangan. Namun, di saat yang bersamaan, dari arah gerbong campur sebelah, Rangga juga bergerak cepat, bergegas masuk ke gerbong wanita karena kursi kosong itu sangat strategis untuk ia tetap fokus membaca fail pekerjaan. Ia meraih kursi yang sama. Tubuh mereka bertemu persis di depan sandaran kursi. Ratna sempat terhuyung. "Maaf, Mbak, saya duluan," ujar Rangga. Suaranya dalam dan terdengar sedikit arogan. Nada bicaranya menunjukkan bahwa ia terbiasa memberikan perintah, bukan memohon. Ratna mendongak. Di depannya berdiri seorang pria muda, tampan dengan rahang kokoh, namun sorot matanya tajam dan tidak sabar. Wangi parfum mahalnya langsung menyeruak, beradu dengan aroma keringat di gerbong itu. "Tunggu, Mas, saya yang lebih dulu melihatnya," balas Ratna, napasnya tersengal. Ia berusaha menyentuh sandaran kursi itu lebih dulu. Rangga mendengus sinis. "Melihat dan meraih itu berbeda, Mbak. Buktinya tangan saya sudah di sini."
Ia menunjuk sandaran kursi yang kini dipegangnya. Saya sedang ada urusan penting di Bogor. Waktu saya sangat berharga. Saya harus duduk. Dan waktu saya juga berharga, Mas, ujar Ratna. Kekahan lelah bercampur getir. Saya juga ada urusan. Saya lelah sekali, saya mohon. Suara Ratna hampir berbisik. Ia menunjuk sepatu ketsnya yang sudah usang dan tasnya yang lusuh. Ia tak punya mobil mewah atau supir pribadi. KRL adalah satu-satunya transportasi andalannya. Rangga tidak menggubris. Ia tampak tidak terbiasa dengan penolakan. Wajahnya mengeras. Baik, begini saja. Saya akan bayar ongkos kereta Anda 10 kali lipat. Ambil saja uang ini. Ini lebih dari cukup untuk ganti rugi waktu berdiri Anda. Saya harus duduk. Rangga mengeluarkan dompet kulit tebal dan menyodorkan selembar uang 100 ribuan. Ratna tertegun. Jantungnya berdesir marah. Ia merasa dihina. Uang 100 ribu itu memang besar baginya. Namun harga dirinya tidak bisa dibeli. Ia teringat pesan ibunya sebelum meninggal, bahwa kemiskinan harta tidak boleh membuat seseorang miskin harga diri. Maaf, Mas, saya tidak butuh uang Anda, ujar Ratna, menepis tangan Rangga dengan lembut, tapi tegas. Saya hanya butuh kursi ini karena kaki saya sudah tidak kuat. Kita sama-sama penumpang. Mas, tidak peduli Anda kaya atau miskin, kursi ini adalah hak siapa yang tercepat dan terlelah. Perdebatan mereka menarik perhatian seisi gerbong. Beberapa pasang mata memandang iba pada Ratna yang terlihat sangat kelelahan. Beberapa lagi memandang Rangga dengan pandangan mencela karena sikapnya yang angkuh. Rangga yang menyadari hal itu merasa tidak nyaman. Ia benci menjadi pusat perhatian. Rangga benci membuang waktu hanya untuk adu argumen yang tidak produktif. Terserah, saya tidak punya waktu untuk drama ini, kata Rangga ketus. Ia menarik tubuhnya mundur sedikit. Lalu dengan gerakan cepat, ia duduk. Ratna terdiam, terkejut dengan tindakan Rangga yang seolah menampar wajahnya di depan umum. Matanya berkaca-kaca. Semua energi yang ia kumpulkan tadi mendadak hilang. Ia hanya bisa berdiri, mematung di samping Rangga yang kini sibuk dengan ponsel di tangannya, berusaha mengabaikan kehadiran Ratna. Saat itulah, tanpa sadar, tangan Ratna yang masih memegang botol kopi sisa sarapan paginya sedikit bergetar dan ditambah oleh gesekan dengan penumpang lain membuat tutup botol kopi itu menjadi longgar dan hampir lepas. Emosi yang memuncak dan rasa lapar membuat ototnya kaku. Ketika kereta tiba-tiba mengerem mendadak dengan keras di dekat stasiun Cikini, Ratna kehilangan keseimbangan. Aduh! Rangga spontan mengaduh. Kopi itu tidak sengaja menyiprat cukup banyak dan mendarat tepat di bahu kemeja putih mahal Rangga. Kemeja itu langsung basah dan meninggalkan noda coklat kehitaman yang pekat. Wajah Rangga memerah seketika, bukan karena terkena kopi, melainkan karena amarah yang tak tertahankan. Ia berdiri tegak. Tingginya jauh di atas Ratna. Matanya menatap Ratna seolah ia adalah hama pengganggu yang merusak harinya. Anda benar-benar keterlaluan. Apa-apaan ini? Bentak Rangga. Suaranya sedikit meninggi. Matanya memancarkan kekesalan luar biasa. Ratna pucat pasi. Ia segera meraih tisu dari tasnya. Maaf Mas. Ya Allah, saya tidak sengaja. Keretanya tadi mengerem tiba-tiba. Ratna berusaha mengelap noda itu, namun Rangga menepis tangannya kasar. Tidak usah disentuh, seru Rangga. Kemeja ini merek Italia, custom made. Anda tahu berapa harganya? Ini rusak, Ratna. Rangga membaca nama di kartu tanda pengenal yang tergantung di leher Ratna. Ratna, ini kemeja untuk rapat penting saya. Anda merusaknya. Ratna merasa seluruh tubuhnya gemetar. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia hanya seorang pelayan kafe. Uang ganti rugi kemeja mahal itu mungkin sama dengan gajinya sebulan penuh, bahkan lebih. Ratna menunduk. Rasa bersalah dan malu mencekiknya. Ia merasa sangat bodoh dan ceroboh. Berapa harganya, Mas? Saya ganti. Berapapun. Tapi saya hanya bisa mencicil, ujar Ratna pelan. Air mata mulai menggenang. Saya benar-benar minta maaf. Saya bersumpah, ini kecelakaan. Ratna mendongak.
menunjukkan ketulusan di matanya yang basah. Rangga terdiam, melihat Ratna yang pucat dan gemetar. Dengan air mata yang sudah tumpah membasahi pipi, Rangga merasakan sedikit getaran lain dalam hatinya. Ia melihat bukan kenekatan atau kesengajaan, melainkan penyesalan yang mendalam. Sesuatu yang jujur dari gadis sederhana di depannya. Rangga menarik napas dalam-dalam, mencoba meredakan emosinya yang mulai mencair. Ia merapikan jaketnya yang sempat tersingkap, menutupi noda kopi di kemeja. Kerugian finansial kemeja itu sebenarnya tidak seberapa baginya. Namun prinsipnya bahwa setiap orang harus bertanggung jawab atas tindakannya adalah yang utama. Tidak perlu dicicil, kata Rangga dingin. Ia merogoh saku dalam jaketnya, mengeluarkan sebuah kartu nama berwarna hitam matte dengan cetakan timbul emas. Kartu nama yang terlihat sangat eksklusif, mencerminkan kelasnya. Ambil ini, Anda lihat nama dan perusahaan di sana. Datang ke kantor saya. Anda harus mengganti rugi kemeja ini secara tunai. Ratna menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar. Ratna membaca tulisan di sana. Rangga Dirgantara, Direktur Utama PT Adhigana Property. Mata Ratna membelalak. PT Adhigana Property, salah satu perusahaan pengembang terbesar yang sedang naik daun di Jakarta. Pria yang baru saja ia tumpahi kopi ini bukan orang sembarangan. Ia adalah seorang direktur. Orang yang sangat kaya. Ratna merasa lututnya lemas. Berapa harga kemeja direktur muda itu? Ratna tidak berani membayangkan. Ia hanya punya sisa uang tabungan untuk biaya obat Nisa minggu depan. Datang ke alamat itu besok sore. Jam 4. Jangan terlambat. Saya tidak akan menerima alasan. Ucap Rangga dengan nada yang kini lebih datar, namun tetap berwibawa. Setelah memberikan instruksi tegas itu, Rangga bangkit dari kursi, melangkah ke pintu gerbong, dan pindah. Ia memilih untuk berdiri di gerbong sebelahnya, meninggalkan satu-satunya kursi kosong itu untuk Ratna. Gerbong itu hening. Semua mata kini beralih pada Ratna yang masih mematung, menatap kartu nama di tangannya. Seorang ibu parubaya di sampingnya menepuk pundak Ratna. Sudah, nak, duduk saja. Rezeki kamu itu. Ratna perlahan duduk di kursi yang baru saja diperjuangkannya dengan air mata dan noda kopi. Namun, kursi itu kini terasa panas. Ia tidak merasa senang atau lega. Ia justru merasa cemas dan terhina. Cemas memikirkan jumlah uang yang harus ia ganti. Terhina karena harus berurusan dengan orang yang memandangnya rendah. Ratna menatap ke arah gerbong sebelah. Ia melihat punggung Rangga yang tegap. Rangga tidak menoleh sedikit pun. Rangga sibuk memeriksa ponselnya lagi. Seolah apa yang baru terjadi hanyalah insiden kecil yang tidak penting. Ratna menggenggam kartu nama itu erat-erat. Seolah ia menggenggam takdir baru yang pahit. Ya Allah, ujian apa lagi ini? Bisik Ratna lirih. Ia menutup matanya sejenak, menengadahkan kepala ke langit-langit kereta. Ia tahu, ia harus mendatangi kantor Rangga. Harga diri dan tanggung jawab Ratna menuntutnya untuk menyelesaikan masalah ini. Ratna tidak ingin dituduh lari dari tanggung jawab. Ia hanya berharap Allah memberinya kekuatan dan jalan keluar untuk menghadapi direktur kaya yang angkuh itu. Malam itu, Ratna tidak bisa tidur. Memikirkan pertemuan esok hari di gedung tinggi milik PT Adhigana Property. Ia berjanji, ia akan membayar kemeja itu sehelai demi sehelai, demi menjaga martabatnya sebagai seorang muslimah yang bertanggung jawab. Ia tidak akan membiarkan Rangga merendahkannya lagi. Ratna akhirnya tiba di stasiun tujuannya, Bogor. Ia berjalan keluar stasiun dengan langkah gontai. Udara Bogor yang sejuk tidak mampu meredakan kegelisahan di hatinya. Pagi yang seharusnya dimulai dengan semangat berjuang, kini diselimuti mendung kecemasan. Ratna menyimpan kartu nama itu di dalam dompetnya, di tempat ia menyimpan kartu identitasnya. Ini bukan sekadar kartu nama. Ini adalah surat panggilan takdir. Surat panggilan yang akan membawanya ke dalam pusaran kehidupan Rangga Dirgantara, direktur yang angkuh, yang kelak akan mengubah seluruh pandangan hidup Ratna. Ratna tidak tahu bahwa noda kopi di kemeja mahal itu adalah awal dari benang takdir yang akan menghubungkannya dengan pria itu, jauh melampaui urusan ganti rugi.
Ia hanya memohon pada Allah agar besok ia mendapat kekuatan. Dan hari esok tidak akan seberat hari ini. Gedung PT Adhigana Properti menjulang tinggi, menembus langit Jakarta yang sore itu sedikit berawan. Kaca-kaca gelapnya memantulkan hiruk-pikuk jalanan, namun seolah menyembunyikan keheningan dan kemewahan yang ada di dalamnya. Bagi Ratna, gedung itu adalah simbol dari dunia yang sama sekali asing. Dunia yang dipisahkan oleh jurang kekayaan dan status yang sangat lebar. Ratna berdiri di depan lobi yang megah, memandangi karpet tebal, vas bunga raksasa, dan lampu kristal yang berkilauan. Pakaiannya yang paling rapi, sebuah blus sederhana berwarna krem dan rok panjang, terasa sangat kontras dengan pakaian formal dan bermerek yang dikenakan oleh para karyawan yang berlalu lalang. Jam menunjukkan pukul 3 sore. 1 jam lebih awal dari janji Ratna dengan Rangga Dirgantara. Ratna sengaja datang lebih cepat. Ia ingin mempersiapkan mentalnya, dan juga untuk menghindari kesan tidak disiplin di mata direktur yang terkenal angkuh itu. Dengan hati-hati, Ratna mendekati meja resepsionis yang dijaga oleh seorang wanita cantik berambut rawat rapi. Ratna menyodorkan kartu nama hitam matte yang sudah lecek di genggamannya. "Selamat sore, Mbak. Saya Ratna. Saya ada janji dengan Bapak Rangga Dirgantara pukul 4 sore. Ujar Ratna dengan suara yang sedikit bergetar. Resepsionis itu mengerutkan kening saat melihat kartu nama lusuh di tangan Ratna. Lalu melirik Ratna dari atas ke bawah. Pandangan itu membuat Ratna merasa kecil. Namun ia segera menguatkan diri. "Baik, tunggu sebentar. Saya konfirmasi dulu," kata resepsionis itu, mengambil telepon dan menekan beberapa nomor. Beberapa saat kemudian, ia menutup telepon. "Bapak Rangga sudah menunggu. Anda bisa langsung naik ke lantai 25. Silakan gunakan lift khusus direksi di sana." Ratna mengucapkan terima kasih dan berjalan menuju lift. Jantungnya berdetak kencang seperti genderang perang. Lift bergerak naik dengan kecepatan luar biasa, membuat telinga Ratna berdengung. Di lantai 25, Ratna disambut oleh seorang sekretaris pria yang sangat cekatan. "Silakan, Mbak Ratna. Bapak Rangga ada di dalam," ujar sekretaris itu ramah, menunjukkan pintu ganda kayu mahoni. Ratna menarik napas panjang. "Ya Allah, kuatkan hamba," bisiknya sebelum mengetuk pintu. "Masuk." Terdengar suara Rangga dari dalam. Ratna mendorong pintu dan masuk ke ruangan yang sangat besar, dengan dinding kaca yang menyuguhkan pemandangan fantastis kota Jakarta dari ketinggian. Rangga duduk di belakang meja kerja besar, mengenakan kemeja biru muda yang tampak baru dan mahal. Ia tengah meninjau dokumen dengan kacamata baca. Rangga menoleh, dan ekspresi datarnya sedikit berubah ketika melihat Ratna. "Anda tepat waktu. Bagus," ujar Rangga. Tatapan matanya kini terfokus penuh pada Ratna. "Selamat sore, Mas Rangga. Maaf, saya datang mengganggu waktu Anda," kata Ratna, melangkah mendekat namun menjaga jarak. Ia merasa sangat terintimidasi oleh aura kekuasaan yang terpancar dari Rangga dan ruangan itu. "Tidak masalah. Saya memang menjadwalkan waktu ini. Jadi, bagaimana? Sudah Anda hitung berapa kerugian yang Anda timbulkan?" Tanya Rangga langsung, tanpa basa-basi. Ratna menelan ludah. Ia mengeluarkan amplop kecil berwarna coklat dari tasnya, yang berisi seluruh uang tabungan yang ia miliki, yang seharusnya ia gunakan untuk membeli obat adiknya. Ratna sudah menghabiskan waktu semalaman untuk menimbang-nimbang, dan ia mengambil keputusan. Ia harus membayar lunas, seberat apapun rasanya. "Mas Rangga," Ratna memulai, suaranya lebih mantap. "Saya datang bukan untuk menawar. Saya datang untuk bertanggung jawab. Saya sudah menanyakan kepada beberapa butik pakaian pria. Kemeja custom made dari Italia, dengan bahan seperti yang saya lihat di KRL, harganya bisa mencapai 5 juta rupiah." Ratna menyebutkan angka itu dengan susah payah. Wajah Rangga terlihat terkejut. Ia tidak menyangka Ratna bisa menaksir harga kemejanya dengan cukup akurat. Kemeja itu memang harganya sekitar 6 juta rupiah. Ratna melanjutkan, "Saya tahu uang 5 juta itu mungkin hanya receh bagi Anda, Mas. Tapi bagi saya, itu adalah perjuangan berbulan-bulan. Saya tidak punya sebanyak itu."
Ratna memegang amplop coklatnya erat-erat. Tapi saya punya ini. Semua tabungan saya. Saya mohon, izinkan saya mengganti kemeja Anda dengan cara lain. Rangga bersandar di kursinya, melipat tangan di dada. Cara lain? Maksud Anda apa? Saya hanya punya 2 juta rupiah tunai di sini. Ratna membuka amplop itu, menunjukkan tumpukan uang yang bagi Rangga terlihat begitu sedikit. 2 juta ini untuk biaya hidup dan obat adik saya bulan depan. Saya berikan semua. Sisanya 3 juta. Saya akan ganti dengan tenaga saya. Saya bisa bersih-bersih rumah. Saya bisa menjadi asisten sementara. Saya bisa mencuci kemeja Anda 100 kali. Apapun, asalkan halal. Saya akan bekerja untuk Anda, sampai utang saya lunas. Ratna mengucapkan semua itu dengan mata berkaca-kaca. Namun ada kobaran api harga diri di sana. Ia tidak ingin diutangi atau dikasihani. Ia ingin menyelesaikan masalahnya sebagai seorang profesional. Meski profesinya hanya seorang pelayan kafe. Rangga terdiam lama. Ia menatap Ratna lekat-lekat. Rangga sudah sering berurusan dengan orang yang merusakkan propertinya. Biasanya, mereka akan berdalih, lari, atau memohon-mohon dengan air mata. Tapi Ratna berbeda. Ratna datang dengan keterbatasan, namun menawarkan solusi yang melibatkan keringat dan harga dirinya. 2 juta, Rangga bergumam. Suaranya kini melunak. Ia mendorong uang tunai itu kembali ke Ratna. Saya tidak butuh uang Anda. Apalagi uang yang seharusnya digunakan untuk pengobatan adik Anda. Ambillah kembali. Ratna terkejut. Mas Rangga, saya tidak mau menjadi pengemis. Saya harus membayar kesalahan saya. Ini prinsip saya. Saya menghargai prinsip Anda, Ratna. Potong Rangga. Ia berdiri, berjalan ke jendela, membelakangi Ratna sejenak, lalu berbalik. Kemeja itu sudah saya buang. Anggap saja itu biaya kesalahan yang harus saya bayar karena saya juga tidak bersikap baik pada Anda di KRL. Ratna menggeleng keras. Tidak, Mas. Anda sudah duduk. Itu hak Anda. Saya yang ceroboh menumpahkan kopi. Saya tidak bisa menerima belas kasihan. Rangga tersenyum tipis. Senyum yang jarang sekali ia tunjukkan. Senyum yang membuat wajahnya yang keras terlihat lebih manusiawi. Saya tidak sedang berbelas kasihan, Ratna. Saya sedang berinvestasi. Ratna bingung. Maksud Anda? Rangga kembali ke mejanya, membuka sebuah file di laptopnya. Begini, perusahaan saya sedang mencari relawan atau pekerja lepas untuk mengorganisir acara sosial mendadak. Acara amal untuk panti asuhan di Bogor. Saya tahu Anda cekatan dan bertanggung jawab. Bagaimana jika kita ubah ganti rugi itu menjadi work experience? Ratna menatapnya dengan curiga. Anda ingin saya bekerja di acara amal Anda? Itu bukan ganti rugi, Mas. Itu pekerjaan. Tepat. Balas Rangga. Saya menawarkan Anda kesempatan magang tanpa gaji selama 1 bulan. Anda akan membantu tim event organizer kami mengurus acara itu. Jika Anda bekerja dengan baik, saya anggap utang kemeja Anda lunas. Bahkan, jika Anda sangat baik, saya mungkin akan memberi Anda uang saku. Rangga mencondongkan tubuhnya ke depan, menatap Ratna dengan serius. Bagaimana? Ambil uang Anda, rawat adik Anda, dan buktikan bahwa Anda seharga 6 juta rupiah bagi perusahaan saya. Ratna terdiam, mencerna tawaran Rangga. Magang. 1 bulan. Di perusahaan sebesar ini. Ratna menyadari, ini bukan hanya kesempatan melunasi utang. Ini adalah peluang emas yang tidak mungkin ia dapatkan di tempat lain. Ia akan mendapatkan pengalaman kerja yang luar biasa. Tapi mengapa saya, Mas? Anda bisa menyewa agen profesional. Karena saya percaya pada orang yang rela bekerja keras untuk harga dirinya, Ratna. Dan saya melihat itu ada pada Anda. Rangga menjawab lugas. Ambil atau tinggalkan. Keputusan ada di tangan Anda. Jam kerja fleksibel, asalkan pekerjaan beres. Pikirkan adik Anda, Ratna. Anda butuh uang itu untuk obatnya. Mendengar nama adiknya,
Pertahanan Ratna runtuh. Rangga benar. Uang itu lebih penting untuk Nisa daripada harga kemeja mahal yang sudah terlanjur basah. Ratna akhirnya menghela napas. Baik, Mas Rangga. Saya terima tawaran Anda. Saya akan magang selama 1 bulan, tanpa gaji, dan saya akan bekerja keras. Saya berjanji, utang kemeja Anda akan lunas oleh hasil kerja saya, kata Ratna mantap. Rangga tersenyum puas. Ia mengambil selembar kertas memo dan menuliskan sesuatu di sana. Ini nomor telepon manajer event organizer kami. Namanya Pak Bayu. Hubungi dia besok pagi. Dan satu lagi, Ratna. Ratna mengangkat alisnya. Saya direktur Anda sekarang. Jangan panggil saya, Mas. Panggil saya, Bapak Rangga, selama di kantor. Ujar Rangga. Nada suaranya kembali formal, meskipun matanya memancarkan sedikit geli. Ratna mengangguk cepat. Rasa canggung kembali menghampirinya. Baik, Bapak Rangga. Ratna keluar dari ruangan itu dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa lega karena utangnya memiliki jalan keluar. Di sisi lain, ia merasa khawatir karena ia telah menjerumuskan dirinya ke dalam dunia yang penuh tekanan dan tuntutan tinggi. Rangga adalah sosok yang sangat profesional dan keras. Ratna harus menghadapi direktur muda itu setiap hari. Ratna berjalan menuju lift. Ia membuka amplop coklatnya. Uang 2 juta itu masih utuh. Ia mencium uang itu, berbisik syukur pada Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau maha baik. Engkau berikan jalan rezeki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ratna memeluk erat amplop itu dan kartu nama Rangga. Kartu nama yang tadinya ia pandang sebagai surat ancaman, kini ia anggap sebagai tiket menuju kesempatan baru. Ia berjanji, ia akan bekerja keras, bukan hanya untuk melunasi utang, tapi juga untuk membuktikan pada Rangga, dan pada dirinya sendiri, bahwa Ratna layak dihargai, bukan karena hartanya, tapi karena integritasnya. Saat Ratna turun dari lobi, Rangga masih duduk di ruangannya. Ia tidak langsung melanjutkan pekerjaannya. Ia mengambil cangkir kosong bekas kopi, memandanginya sejenak, lalu tersenyum kecil. Ia teringat tatapan mata Ratna yang memohon, namun dipenuhi harga diri. Rangga tahu, ia bisa saja memanggil satpam untuk mengusir Ratna saat itu juga. Tapi ada sesuatu dari Ratna yang menahannya. Sebuah ketulusan yang murni, yang tidak ia temukan pada wanita-wanita sosialita yang biasa mengelilinginya. Rangga sadar, ia tidak sedang berinvestasi pada pekerjaan, melainkan pada karakter. Ia ingin melihat sejauh mana gadis KRL itu mampu bertahan di dunianya. Tanpa ia sadari, ini telah menancapkan benih ketertarikan yang halus di hati Rangga, yang kelak akan tumbuh menjadi perasaan yang jauh lebih dalam. Hari-hari Ratna kini berubah drastis. Jika sebelumnya ia hanya berdiri melayani pelanggan di kafe, kini ia berdiri di tengah-tengah kesibukan sebuah perusahaan properti raksasa. Ratna telah resmi menjadi anak magang, dadakan di PT Adhigana Property, di bawah pengawasan ketat tim event organizer. Tugas utamanya adalah membantu persiapan acara amal tahunan yang akan diadakan di Bogor, kota asalnya. Ratna bekerja dengan luar biasa giat. Ia tiba di kantor lebih awal dari yang lain dan pulang jauh setelah kantor sepi. Ia tidak ingin ada celah sedikit pun bagi Rangga untuk meragukan integritasnya atau menuduhnya memanfaatkan situasi. Pekerjaan itu sangat menguras energi, jauh lebih berat dari pekerjaannya di kafe. Ia harus mengurus daftar undangan, mencari donatur kecil, mengatur logistik, dan mengurus surat izin. Namun, semangat Ratna tetap membara. Setiap ia merasa lelah, ia selalu mengingat wajah Nisa, adiknya, dan janji yang ia ukir untuk melunasi utangnya pada direktur angkuh itu. Semua karyawan, terutama di departemen Rangga, menaruh rasa penasaran pada Ratna. Bagaimana mungkin gadis sederhana yang naik KRL setiap hari ini bisa langsung mendapatkan posisi magang di bawah arahan direktur utama? Padahal ia hanya lulusan SMA dan tidak memiliki koneksi apapun. Rumor beredar. Namun Ratna tidak peduli. Ia hanya fokus pada tugasnya. Pak Bayu, manajer event organizer yang awalnya skeptis, perlahan mulai terkesan dengan Ratna. Ratna tidak hanya cekatan,
tetapi juga memiliki integritas tinggi. Ketika ia menemukan selisih dana Rp100.000 dari donasi yang dicatatnya, ia tidak berani melanjutkan pekerjaan sebelum selisih itu ditemukan dan dibetulkan, meskipun Pak Bayu mengatakan itu adalah hal kecil. "Ratna, kamu ini aneh," ujar Pak Bayu suatu sore, saat mereka sedang merapikan data di kantor. "100.000 itu kecil loh. Kamu sampai lembur mencari selisih itu." Ratna tersenyum tipis. "Bagi saya, itu besar, Pak Bayu. 100.000 itu bisa membeli obat adik saya selama 2 hari. Dan lebih dari itu, dana amal ini adalah amanah. Jika saya tidak jujur pada hal kecil, bagaimana Allah akan percaya pada saya untuk hal yang besar?" Jawaban Ratna membuat Pak Bayu terdiam dan tersentuh. Ia mengangguk-angguk, mengakui kebenaran ucapan gadis muda itu. Ia tahu, Rangga memiliki insting yang bagus dalam memilih karyawan, tidak peduli dari latar belakang manapun mereka berasal. Sementara itu, Rangga sendiri seringkali terlihat memperhatikan Ratna. Ia tidak pernah menegur atau memuji Ratna secara langsung. Namun, Ratna selalu merasa keberadaannya diawasi, entah saat Rangga melintas di depan kubikelnya, atau ketika Ratna sedang terburu-buru menuju musola kantor untuk sholat asyar. Suatu hari, Rangga memanggil Ratna ke ruangannya dengan alasan menanyakan perkembangan acara. "Bagaimana progres acara di Bogor? Semua berjalan lancar?" tanya Rangga sambil menyandarkan punggung ke kursi putarnya. "Alhamdulillah, Bapak Rangga. Semuanya terkendali. Saya sudah mengkonfirmasi lokasi dan kebutuhan logistik. Vendor makanan juga sudah setuju dengan harga yang saya negosiasikan," jawab Ratna, menyajikan laporan singkat dengan lugas. "Bagus, negosiasi yang bagus," puji Rangga singkat. "Lalu, bagaimana dengan pengeluaran Anda sehari-hari? Anda masih naik KRL dari Bogor setiap hari?" Ratna sedikit terkejut dengan pertanyaan pribadi itu. Ia berusaha bersikap santai. "Ya, Bapak Rangga. KRL itu transportasi paling efisien dan murah. Saya tidak mengeluarkan biaya apa-apa, karena gaji saya di kafe masih mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari." "Gaji kafe? Tapi Anda magang di sini dari pagi sampai sore. Kapan Anda bekerja di kafe?" tanya Rangga. Nada suaranya berubah menjadi sedikit menyelidik. Ratna tersentak. Ia lupa bahwa dirinya adalah anak magang, tanpa gaji, dan seharusnya ia tidak memiliki pekerjaan lain yang menyita waktu. Ratna tidak bisa berbohong lagi. "Saya bekerja di kafe di malam hari, Bapak Rangga. Saya mengambil shift tengah malam sampai subuh." "Saya sudah terbiasa," jawab Ratna, berusaha menutupi kelelahan di matanya. Rangga menatap Ratna lama. Ia melihat bayangan gelap di bawah mata Ratna, dan tahu bahwa gadis ini pasti kekurangan tidur. Ia mengagumi kegigihannya, namun juga merasa ada yang disembunyikan. "Anda jangan memaksakan diri, Ratna. Kesehatan Anda penting. Ingat, Anda berutang pada saya. Jika Anda sakit, utang Anda tidak akan lunas," kata Rangga, terdengar seperti sebuah peringatan, namun di telinga Ratna terdengar seperti sebuah perhatian yang tulus. "Siap, Bapak Rangga. Saya akan menjaga diri." "Terima kasih atas perhatiannya," ujar Ratna, segera berpamitan karena tidak ingin Rangga bertanya lebih jauh. Namun, yang tidak diketahui oleh Rangga dan seluruh karyawan di sana adalah rahasia besar yang disimpan Ratna. Ratna memang masih bekerja di kafe, tapi bukan hanya untuk biaya sehari-hari. Ia sedang berjuang keras mengumpulkan sisa kekurangan dana untuk biaya operasi adiknya, Nisa. Nisa harus segera menjalani operasi paru-paru dalam waktu 2 bulan ke depan, dan meskipun Ratna sudah menabung sejak lama, biayanya masih jauh dari cukup. Pekerjaannya di kafe dan usahanya berjualan makanan kecil saat pulang kerja adalah harapan terakhirnya. Ia tidak ingin ada yang tahu tentang penyakit Nisa, terutama Rangga. Ratna tidak mau Rangga beranggapan bahwa ia mendekat ke PT Adhigana Property hanya untuk meminta belas kasihan dan bantuan finansial. Ratna ingin utang kemeja itu selesai murni karena tanggung jawab dan hasil kerja kerasnya. Malam harinya, setelah bekerja lembur hingga jam 9 malam di kantor Rangga, Ratna bergegas menuju stasiun kota. Di KRL yang sudah sepi,
Ratna membuka ranselnya dan mengeluarkan ponsel murahnya. Ia menelpon adiknya. Assalamualaikum. Nisa? Kamu sudah minum obat, Nak? Waalaikumsalam. Kak Ratna. Udah. Kak. Kakak kapan pulang? Aku kangen. Suara Nisa di seberang terdengar lemah. Kakak pulang sebentar lagi. Sayang. Kakak masih harus menyelesaikan beberapa pekerjaan di kantor. Kakak janji. Kakak akan terus bekerja keras, ya. Biar Nisa cepat sembuh dan kita bisa keliling Bogor lagi, ujar Ratna, menahan air mata yang tiba-tiba mendesak keluar. Kak, jangan capek-capek ya. Jangan sampai sakit. Kata dokter, biayanya masih banyak ya, Kak? Tanya Nisa polos. Ratna tersenyum, meski suaranya bergetar. Tidak, sayang. Hampir cukup. Sebentar lagi, ya. Nisa berdoa saja pada Allah. Ya, Allah Maha Kaya. Allah pasti menolong kita. Iya, Kak. Aku selalu berdoa. Semoga Allah melunaskan semua utang kakak. Semoga Allah sayang sama kakak. Ratna tidak bisa berkata-kata. Doa tulus adiknya terasa menusuk hati Ratna. Ia mengakhiri telepon itu dengan cepat. Setelah menekan tombol panggil, Ratna menunduk. Menangis dalam diam. Ia tahu, waktu 2 bulan itu sangat sempit. Ia harus menemukan cara untuk mendapatkan sisa dana itu secepatnya. Beban di pundak Ratna terasa semakin berat. Ia harus menjaga rahasia ini agar Rangga tidak pernah tahu tentang Nisa. Ia tidak ingin Rangga mengasihaninya. Ia hanya ingin Rangga melihatnya sebagai Ratna yang bertanggung jawab, bukan Ratna yang miskin dan penuh masalah. Ratna yakin, Allah akan selalu memberikan jalan keluar bagi hambanya yang berjuang di jalan yang benar. Ia menguatkan hati, yakin bahwa semua kesulitan ini adalah bagian dari takdir yang akan membentuk dirinya menjadi pribadi yang lebih kuat dan beriman. Ratna bersiap untuk menghadapi hari esok, dengan rahasia berat yang ia pikul sendiri. Ia tidak tahu bahwa takdir sudah mulai menyusun benang pertemuannya dengan Rangga di luar urusan pekerjaan. Sesuatu yang akan membuat Rangga tidak lagi melihatnya sebagai gadis, pengganti rugi kemeja, melainkan sebagai wanita dengan hati mulia yang perlu ia lindungi. 1,5 bulan telah berlalu sejak Ratna memulai masa magangnya. Acara amal PT Adhigana Properti di Bogor tinggal menghitung hari. Ratna bekerja tanpa lelah, memastikan setiap detail logistik dan koordinasi berjalan sempurna. Selama waktu itu, Rangga semakin sering berinteraksi dengan Ratna, meski dalam konteks profesional. Rangga selalu meminta laporan langsung dari Ratna, bukan dari manajernya, Pak Bayu. Rangga beralasan, ia ingin melihat langsung integritas dan kinerja gadis yang berani menantangnya memperebutkan kursi di KRL itu. Rangga mulai menemukan kejutan dalam diri Ratna. Ratna tidak pernah mengeluh, selalu datang dengan solusi. Dan yang paling membuat Rangga terkesan adalah bagaimana Ratna memperlakukan setiap orang di kantor, dari petugas kebersihan hingga kepala departemen, dengan rasa hormat yang sama. Rangga yang keras dan realistis, diam-diam mulai merasakan kekaguman pada kesederhanaan dan keikhlasan Ratna. Namun, di balik kesibukan yang luar biasa itu, kesehatan Ratna mulai menurun. Kekurangan tidur akibat bekerja double shift, di kantor Rangga dan di kafe, mulai terlihat jelas. Wajahnya semakin pucat, dan kadang-kadang ia terlihat menahan sakit kepala hebat. Rangga memerhatikan semua itu. Pada suatu malam yang dingin, Jakarta diguyur hujan deras. Pukul 8 malam, Ratna baru saja menyelesaikan pengepakan terakhir untuk acara amal esok hari dan bergegas menuju stasiun Manggarai untuk mengejar KRL terakhir ke Bogor. Ratna berjalan tergesa-gesa di tengah rintik hujan. Payung lusuhnya tidak mampu menahan cipratan air. Tepat saat Ratna tiba di peron stasiun Manggarai, ia mendengar pengumuman. Perjalanan KRL tujuan Bogor mengalami keterlambatan serius akibat gangguan persinyalan di stasiun Cikini. Diperkirakan keberangkatan baru akan terjadi 3 jam lagi. Ratna lemas. 3 jam. Itu berarti ia akan sampai di Bogor tengah malam. Terlalu larut untuk mengurus Nisa. Terlebih, kondisi Nisa belakangan ini semakin memburuk. Ratna harus membatalkan janji shift malamnya di kafe, yang berarti ia kehilangan bayaran harian penting untuk menabung biaya operasi adiknya.
Ratna berjalan ke sudut peron yang sepi. Ia duduk di bangku panjang besi yang dingin. Ratna membuka dompetnya. Di sana, hanya ada beberapa lembar uang kecil. Tidak cukup untuk menyewa taksi atau ojek daring dari Manggarai ke Bogor. Air mata Ratna tumpah. Ia bukan menangisi dinginnya hujan atau kelelahan. Ia menangisi nasib adiknya, Nisa. Waktu untuk operasi semakin dekat. Dan dana yang terkumpul masih jauh dari cukup. Ya Allah, bagaimana ini? Aku harus dapat uang itu. Nisa membutuhkannya. Jika aku tidak bekerja malam ini, bagaimana aku bisa mencapai target? Ratna bergumam lirih, membenamkan wajah di antara kedua lututnya. Ia merasa putus asa. Ia merasa beban dunia ini terlalu berat untuk dipikul sendirian. Tiba-tiba, sebuah suara berat yang familiar memecah kesendiriannya. Ratna, kenapa Anda masih di sini? Ratna mendongak kaget. Di depannya berdiri Rangga, yang masih mengenakan jas kantornya. Rambutnya sedikit basah, menunjukkan ia baru saja tiba. Rangga seharusnya sudah lama pulang, atau mungkin ia juga terjebak hujan. Rangga terlihat membawa tas laptop kecil dan jaket tebal. Bapak Rangga? Saya terjebak. Keretanya terlambat, jawab Ratna, cepat-cepat menyeka air matanya. Rangga tidak langsung berkomentar. Ia duduk di sebelah Ratna, menjaga jarak formal. Ia melihat jelas mata Ratna yang sembab. Saya tahu Anda menangis. Ada apa? Apakah masalah kemeja itu membuat Anda sebegini tertekan? Tanya Rangga. Suaranya kali ini tidak terdengar memerintah, melainkan penuh kehati-hatian. Ratna menggeleng. Bukan, Bapak. Saya hanya memikirkan pekerjaan. Saya harusnya mengambil shift malam di kafe, tapi kalau kereta terlambat begini, saya kehilangan bayaran saya. Bayaran? Untuk apa Anda sekeras ini mencari uang, Ratna? Desak Rangga. Rangga sudah curiga sejak lama bahwa Ratna menyembunyikan sesuatu yang lebih besar dari sekadar biaya hidup. Hujan semakin deras. Suara gemuruh petir memekakan telinga. Dalam suasana yang intim dan mencekam itu, Ratna merasa pertahanannya benar-benar roboh. Ia merasa sudah tidak kuat lagi memikul rahasia itu sendirian. Ratna menarik napas panjang. Bapak Rangga, saya punya adik. Namanya Nisa. Dia di Bogor. Dia menderita penyakit paru-paru yang parah. Dokter bilang dia harus segera dioperasi. Saya harus mengumpulkan sisa biaya operasi itu. Dan waktunya tinggal beberapa minggu lagi. Ratna menceritakan semuanya. Tentang Nisa, tentang perjuangannya bekerja ganda, tentang ketakutannya jika uangnya tidak cukup, dan tentang keputusasaannya saat mendengar keterlambatan KRL yang merenggut satu malam kerjanya. Ratna bercerita dengan air mata yang mengalir deras. Namun tanpa ada nada memohon belas kasihan. Rangga mendengarkan dengan saksama. Hatinya mencelos. Ia tidak menyangka beban hidup gadis muda yang angkuh memperebutkan kursi dengannya di KRL itu ternyata seberat ini. Rangga merasa malu pada dirinya sendiri, yang sempat mengira Ratna hanyalah gadis matre atau penggila drama. Integritas Ratna untuk bekerja demi melunasi utang, padahal ia sedang menghadapi urusan hidup dan mati adiknya, membuat Rangga sangat tersentuh. Ya Allah, Ratna, mengapa Anda tidak memberitahu saya? Tanya Rangga, nadanya kini penuh penyesalan. Saya tidak mau Bapak berpikir saya mendekati Bapak karena saya butuh uang. Saya mau menyelesaikan utang kemeja itu dengan keringat saya sendiri. Saya tidak ingin dikasihani, ujar Ratna, keras kepala. Rangga menatap Ratna lekat-lekat. Ia tersenyum, bukan senyum sinis seperti saat di KRL, melainkan senyum hormat. Saya mengerti, Ratna. Saya sangat menghargai prinsip Anda. Anda adalah wanita paling berintegritas yang pernah saya temui. Rangga meraih tas laptopnya. Ia membukanya, mengeluarkan buku cek dan pena. Berapa kekurangan dana yang Anda butuhkan untuk operasi Nisa? Ratna terkejut. Mas Rangga, tidak. Jangan lakukan ini. Saya tidak mau. Ini bukan belas kasihan, Ratna. Potong Rangga tegas. Ini adalah bantuan dari seorang rekan kerja, dari seorang muslim kepada muslimah lainnya,
dan dari direktur kepada karyawan yang sangat saya hargai. Anggap saja ini bonus karena Anda berhasil menyelamatkan acara amal perusahaan besok. Ratna masih menolak, menggeleng keras. Saya tidak bisa menerima uang sebesar itu. Bapak, saya tidak akan mampu menggantinya. Anda bisa menggantinya, kata Rangga, menuliskan sejumlah nominal besar di cek itu. Anggap saja ini pinjaman tanpa bunga. Anda bisa mencicilnya kepada saya kapanpun Anda mampu. Rp1 pun saya terima. Tapi yang paling penting, Nisa harus segera dioperasi. Rangga merobek cek itu dan menyodorkannya kepada Ratna. Ratna memandang angka-angka di cek itu. Angka yang fantastis. Jumlah itu lebih dari cukup untuk menutupi seluruh biaya operasi dan perawatan Nisa. Air mata Ratna kembali tumpah. Kali ini bercampur dengan rasa haru dan syukur yang meluap-luap. Mas Rangga, Bapak Rangga, saya tidak tahu harus berkata apa. Iya, ya Allah, terima kasih. Terima kasih banyak. Ratna hampir tidak bisa berbicara, menangis terisak. Ambil. Sekarang juga. Perintah Rangga. Namun suaranya lembut. Pulang. Urus adik Anda. Besok Anda tidak perlu masuk. Urus Nisa dulu. Saya akan urus pekerjaan Anda. Ratna mengambil cek itu dengan tangan gemetar. Ia memandang Rangga. Di bawah cahaya rembulan yang samar-samar menembus gerimis di peron stasiun yang sepi, Rangga tidak lagi terlihat seperti direktur angkuh. Ia terlihat seperti seorang pelindung. Seorang pria yang hati nuraninya masih bersih. Saya janji, saya akan ganti uang ini, Bapak. Saya akan bekerja 2 kali lebih keras. Ujar Ratna penuh tekad. Rangga tersenyum. Saya tahu Anda akan melakukannya. Sekarang, saya akan pesankan ojek daring untuk Anda. Pulang dan jaga adik Anda. Beritahu saya jika Nisa sudah dioperasi. Saya akan mendoakan Nisa. Malam itu, Ratna pulang ke Bogor bukan dengan KRL yang padat, melainkan dengan hati yang penuh rasa syukur. Bantuan tak terduga dari Rangga telah mengangkat beban berat yang selama ini menindih pundaknya. Ratna memegang cek itu erat-erat. Ia tidak tahu mengapa Rangga mau melakukan ini, namun ia percaya, Allah telah mengirimkan Rangga sebagai wasilah kebaikan baginya dan Nisa. Di sisi lain, Rangga memandang kepergian Ratna, hatinya terasa hangat. Ia baru menyadari, ketenangan hatinya tidak didapat dari kesepakatan bisnis bernilai miliaran, melainkan dari tindakan kecil membantu seorang gadis berintegritas di tengah stasiun yang dingin. 2 minggu setelah malam hujan di stasiun, Nisa berhasil menjalani operasi paru-paru dengan lancar berkat bantuan finansial dari Rangga. Ratna mengambil cuti sejenak untuk mendampingi adiknya. Ia mengirimkan pesan singkat pada Rangga, mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan mengabarkan bahwa operasi Nisa berhasil. Ratna berjanji akan segera kembali bekerja untuk mulai mencicil utangnya. Rangga membalas pesan itu dengan hangat. Ia merasa lega dan bahagia. Perasaan yang aneh, karena kebahagiaan itu muncul bukan dari pencapaian bisnis, melainkan dari kabar baik tentang adik seorang anak magang yang baru ia kenal. Selama Ratna cuti, Rangga merasa ada kekosongan di kantor. Ia merindukan kehadiran Ratna, yang selalu bekerja dalam diam namun dengan hasil yang luar biasa. Ketika Ratna kembali, suasana kerja mereka berubah. Utang kemeja Rangga sudah lunas secara formal dengan kerja keras Ratna selama 1 bulan. Namun kini Ratna memiliki utang yang jauh lebih besar dan sakral di hati, utang budi dan finansial untuk Nisa. Ratna bekerja 2 kali lebih keras. Bahkan ia mulai berinisiatif mengajukan proposal pekerjaan sampingan kecil-kecilan di luar jam kantor, hanya untuk memiliki penghasilan tambahan yang bisa ia setorkan sebagai cicilan utangnya kepada Rangga. Rangga, yang sebenarnya tidak mengharapkan cicilan secepat itu, menerima setoran pertama Ratna dengan haru. Ratna, simpan saja uang ini. Nisa masih butuh perawatan. Anda bisa menggantinya nanti, katanya saat Ratna menyerahkan amplop berisi uang tunai hasil berjualan kue basah. Tidak, Bapak Rangga. Uang ini memang tidak seberapa. Tapi ini adalah janji saya. Saya tidak ingin tidur dengan tenang jika saya tahu saya masih punya utang. Mohon Bapak terima. Ratna memohon dengan mata memancarkan kesungguhan. Rangga akhirnya menerima uang itu,
Bukan karena ia butuh, melainkan karena ia menghargai prinsip hidup Ratna. Rangga menyadari bahwa ia telah jatuh hati pada prinsip dan keteguhan iman gadis miskin ini. Hubungan profesional mereka perlahan bergeser ke arah yang lebih personal. Rangga sering mengajak Ratna makan siang bersama, hanya berdua, untuk membahas pekerjaan. Namun, percakapan mereka selalu berujung pada perdebatan filosofi hidup, tentang kesederhanaan, dan tentang makna bersyukur. Ratna yang bersahaja selalu mengingatkan Rangga, yang terbiasa hidup mewah, akan indahnya berbagi dan pentingnya merendahkan hati. Bapak Rangga, uang bisa membeli segalanya, tapi tidak bisa membeli ketenangan hati, ujar Ratna suatu kali, menanggapi keluhan Rangga tentang tekanan kerja. Ketenangan hati itu diraih dengan mendekat pada Allah, bukan pada dunia. Perkataan Ratna selalu menusuk hati Rangga, membuatnya berpikir dan merenung. Rangga yang awalnya angkuh, kini mulai menemukan dirinya mendengarkan Ratna dengan sungguh-sungguh. Namun, kedekatan yang tak biasa ini tidak luput dari perhatian. Di dunia bisnis Rangga, ada seorang wanita yang sudah lama menaruh hati padanya, yaitu Melinda Kusuma. Melinda adalah rekan bisnis Rangga, seorang direktur pemasaran yang cerdas, anggun, dan berasal dari keluarga terpandang yang setara dengan Rangga. Melinda sangat ambisius dan merasa Ratna, gadis KRL itu, adalah penghalang besar bagi ambisinya untuk menikahi Rangga dan menggabungkan kekayaan keluarga mereka. Melinda mulai merasa tidak nyaman ketika melihat Rangga begitu sering memanggil Ratna ke ruangannya, bahkan tersenyum tulus saat berbicara dengannya. Melinda menggunakan koneksinya di kantor untuk mengorek informasi tentang latar belakang Ratna. Suatu pagi, Melinda datang ke kantor Rangga, membawa beberapa dokumen untuk ditandatangani. Ia melihat Ratna baru keluar dari ruangan Rangga dengan wajah berseri-seri. Kecemburuan Melinda memuncak. Melinda mendekati kubikel Ratna, memasang wajah manis, namun dengan mata yang tajam seperti pisau. "Hai, Ratna. Selamat ya. Kudengar adikmu sudah dioperasi. Pak Rangga memang baik sekali, kan?" Ratna terkejut Melinda tahu tentang Nisa. "Iya, Mbak Melinda. Alhamdulillah. Bapak Rangga sangat menolong kami." "Menolong? Tentu saja." Melinda tertawa kecil. Nada suaranya penuh sindiran. "Bantuan sebesar itu pasti sebanding dengan pelayanan yang kamu berikan, kan?" Ratna mengerutkan kening. "Maksud Anda apa, Mbak?" Melinda mencondongkan tubuhnya, berbisik dingin. "Jangan pura-pura bodoh, Ratna. Semua orang di kantor ini tahu kamu mendekati Rangga. Awalnya utang ke meja, lalu utang operasi adik. Itu namanya modus, Ratna. Apalagi kamu hanya gadis miskin yang naik KRL. Wajar jika Rangga berpikir kamu hanya memanfaatkan hartanya untuk naik kelas." Ucapan Melinda terasa seperti tamparan keras di wajah Ratna. Air mata Ratna langsung menggenang. Rasa sakit dan marah bercampur menjadi satu. "Mbak Melinda, saya bekerja di sini untuk melunasi utang ke meja. Dan uang untuk adik saya itu pinjaman. Saya akan ganti sepeser pun. Saya tidak pernah punya niat kotor seperti yang Anda tuduhkan." Ratna membela diri. Suaranya bergetar menahan amarah. "Oh, ya? Lalu mengapa Rangga repot-repot mengajakmu makan siang di restoran mahal? Mengapa dia lebih sering mendengarkan laporanmu daripada Pak Bayu? Semua orang tahu Rangga itu direktur yang sangat fokus pada kelas sosial. Kamu pikir dia tiba-tiba tertarik pada gadis pelayan kafe? Jangan naif, Ratna. Kamu hanya mainan sementara." Melinda mencibir. Melinda tidak berhenti di situ. Ia mulai menyebarkan rumor buruk di kalangan karyawan senior, menuduh Ratna sebagai gadis matre yang licik, yang menggunakan kisah sedih adiknya untuk menjerat direktur utama. Rumor itu menyebar seperti api. Dalam waktu singkat, suasana kerja Ratna yang tadinya tenang berubah menjadi dingin. Ratna merasakan pandangan sinis dan bisik-bisik yang mengikutinya kemanapun ia pergi. Rasa malu dan terhina menguasai Ratna. Ia tidak tahan dicap sebagai penipu dan wanita murahan yang mengincar harta. Puncaknya, saat Rangga memanggil Ratna ke ruangannya dan Ratna menolak. "Maaf, Bapak Rangga, saya tidak enak badan. Saya akan kirimkan laporan melalui surel saja.
ujar Ratna pada sekretaris Rangga. Rangga datang ke kubikelnya dengan wajah khawatir. Ratna, ada apa? Anda baik-baik saja. Ratna berdiri, matanya penuh kekecewaan. Ia melihat Rangga, namun yang ia rasakan adalah beban dari semua rumor jahat yang disebarkan Melinda. Ratna merasa kehadirannya hanya merusak reputasi Rangga. Bapak Rangga, saya rasa masa magang saya harus berakhir sekarang, kata Ratna, suaranya datar. Utang kemeja sudah lunas oleh kerja saya. Dan utang Nisa, saya akan kirimkan cicilannya melalui transfer. Saya tidak bisa lagi bekerja di sini. Saya tidak mau merusak nama baik Bapak hanya karena gosip murahan tentang hubungan kita. Rangga terkejut. Tunggu, Ratna. Gosip apa? Siapa yang berani mengatakan hal kotor itu? Tidak penting, Bapak. Intinya, saya harus pergi, ujar Ratna, menolak menatap mata Rangga. Ia tidak ingin melihat kekecewaan atau rasa kasihan di sana. Terima kasih atas semua kebaikan Bapak. Maaf, saya harus mengundurkan diri. Ratna mengambil tasnya, berlari kecil menuju lift, meninggalkan Rangga yang berdiri mematung, bingung dan marah. Ia marah pada siapapun yang telah menyakiti Ratna, dan marah pada dirinya sendiri karena tidak mampu melindungi gadis yang diam-diam telah menawan hatinya itu. Rangga tahu, kepergian Ratna kali ini adalah ujian terberat bagi kepercayaan yang baru saja mereka bangun. Ratna telah memutuskan untuk menjauhi Rangga, demi menjaga harga diri dan prinsipnya. Kepergian Ratna bagaikan pukulan telak bagi Rangga. Bukan hanya karena ia kehilangan seorang karyawan yang jujur dan cekatan, tetapi ia juga kehilangan ketenangan batinnya. Ruangan kerja Rangga yang tadinya dipenuhi ketegasan profesional, kini terasa hampa. Ia menyadari, semenjak kehadiran Ratna, hidupnya menjadi lebih berwarna, lebih bermakna, dan lebih terarah pada hal-hal spiritual. Tanpa Ratna, semua kembali terasa datar dan dingin. Rangga segera melakukan penyelidikan internal. Ia memanggil sekretarisnya dan Pak Bayu. Setelah didesak, Pak Bayu dengan berat hati menceritakan rumor-rumor jahat yang disebarkan, terutama oleh Melinda, yang merasa terancam oleh kedekatan Rangga dan Ratna. Amarah Rangga memuncak. Ia tidak marah karena Melinda cemburu, tetapi karena Melinda telah merusak integritas dan harga diri Ratna, gadis yang telah berjuang mati-matian untuk menjaga kejujurannya. Rangga merasa bertanggung jawab. Ia harus membuktikan pada semua orang, terutama pada Ratna, bahwa Ratna adalah gadis baik-baik, dan Rangga tidak melihatnya sebagai mainan, melainkan sebagai seorang wanita yang ia kagumi. Rangga memanggil Melinda ke ruangannya dan memberikan teguran keras. Rangga menegaskan bahwa Ratna adalah karyawan berintegritas dan setiap bantuan yang ia berikan adalah murni penghargaan atas kinerja Ratna, bukan berdasarkan hubungan pribadi. Rangga bahkan mengancam akan memutus kerjasama bisnis jika Melinda tidak menghentikan tindakannya. Langkah tegas Rangga ini mengejutkan seluruh jajaran direksi, membuktikan betapa seriusnya Rangga membela Ratna. Setelah membersihkan nama Ratna di kantor, Rangga mulai melacak keberadaan Ratna. Ia meminta alamat rumah sakit tempat Nisa dirawat dan alamat Ratna di Bogor, yang tercatat saat pendaftaran magang. Rangga memutuskan untuk mendatangi Ratna, bukan sebagai direktur, melainkan sebagai pria yang ingin menjelaskan perasaannya dan membuktikan ketulusan niatnya. Ratna, setelah berhenti bekerja, kembali sepenuhnya ke Bogor. Ia membatalkan pekerjaannya di kafe karena waktu shift malamnya bertabrakan dengan waktu rawat adiknya. Ratna memilih untuk fokus merawat Nisa dan memulai usaha kecil-kecilan di rumah. Ia mulai berdagang kue basah yang ia titipkan di warung-warung sekitar rumahnya. Ratna kembali menjalani hidup sederhana, jauh dari hiruk-pikuk kota dan kemewahan Jakarta. Ia merasa lebih damai, meski hatinya masih menyimpan luka dari tuduhan kejam yang ia terima di kantor Rangga. Ratna berjanji pada dirinya sendiri, ia tidak akan pernah kembali ke dunia itu. Pada suatu sore yang sejuk di Bogor, saat Ratna sedang menyortir kue-kue titipannya, sebuah mobil mewah hitam terparkir di depan gang sempit rumahnya. Rangga turun dari mobil itu. Ia tidak mengenakan jas mahal atau kemeja custom made Italia. Ia hanya mengenakan kemeja koko putih yang sederhana dan celana bahan yang rapi. Penampilannya sengaja ia buat serendah mungkin,
mencerminkan niat tulusnya. Ratna terkejut setengah mati melihat Rangga berdiri di depan rumahnya yang sederhana. "Bapak Rangga? Mengapa Bapak ada di sini?" "Assalamualaikum, Ratna." Sapa Rangga, suaranya lembut. "Saya datang untuk bertemu Anda. Bukan sebagai direktur, tapi sebagai Rangga. Saya ingin minta maaf atas semua yang Anda alami di kantor saya." Ratna mengajak Rangga duduk di teras kecil rumahnya. Mereka berbicara panjang lebar. Rangga menceritakan bagaimana ia membela Ratna di depan Melinda dan seluruh karyawan. Ia menjelaskan bahwa kepergian Ratna telah membuatnya menyadari betapa berharganya integritas Ratna. "Saya datang bukan untuk memaksa Anda kembali bekerja, Ratna. Saya datang karena saya kehilangan arah tanpa kehadiran Anda," ujar Rangga tulus. "Sejak mengenal Anda, saya mulai mempertanyakan kemewahan yang saya miliki. Saya mulai sadar, kekayaan sejati bukan diukur dari aset perusahaan, tapi dari ketenangan jiwa dan ketaatan pada Allah. Dan Anda mengajarkan itu pada saya." Ratna terdiam, terharu mendengar pengakuan Rangga. Ia melihat ketulusan di mata Rangga. Pria yang dulu ia pandang angkuh dan materialistis, kini berbicara dengan hati yang lebih lembut. "Saya tidak tahu, Bapak Rangga. Dunia kita terlalu berbeda," kata Ratna pelan. "Bapak adalah direktur besar. Saya hanya penjual kue basah." Cinta dan niat baik tidak mengenal perbedaan status, Ratna. Saya telah jatuh hati pada hati Anda yang tulus. Saya tidak melihat Ratna yang miskin. Saya melihat Ratna yang kaya akan iman dan harga diri, jawab Rangga mantap. Rangga tahu, kata-kata saja tidak cukup untuk meyakinkan Ratna. Ia harus membuktikan keseriusannya di dunia Ratna. "Saya tahu Anda tidak akan percaya hanya dengan kata-kata saya. Izinkan saya membuktikan bahwa saya serius, Ratna. Saya ingin tahu lebih banyak tentang dunia Anda, tentang keyakinan Anda," pinta Rangga. Ratna, yang hatinya mulai melunak, mengangguk ragu. "Baik, Bapak Rangga. Jika Bapak ingin tahu tentang dunia saya, besok sore saya akan mengantar Nisa ke majelis taklim di dekat rumah sakit. Jika Bapak sungguh-sungguh, datanglah ke sana." Rangga menerima tantangan itu dengan senang hati. Keesokan harinya, Rangga benar-benar datang ke majelis taklim itu, mengenakan pakaian muslim yang sopan. Ia duduk di barisan belakang, mendengarkan ceramah tentang keikhlasan dan pernikahan dalam Islam. Rangga melihat Ratna, yang duduk khusyuk dengan mukena, terlihat begitu anggun dan damai. Ratna di majelis itu adalah Ratna yang sejati. Setelah pengajian usai, Rangga menghampiri Ratna. "Terima kasih, Ratna. Saya merasa damai. Saya baru menyadari, ketenangan yang saya cari di Jakarta, ternyata ada di sini, di lingkungan Anda." Ratna tersenyum. Ia melihat ada perubahan besar dalam diri Rangga. Rangga yang keras, kini tanpa haus akan kedamaian spiritual. Rangga yang dulu memperebutkan kursi di KRL, kini rela duduk bersila di lantai musola. Rangga akhirnya memberanikan diri. "Ratna, saya tidak ingin hanya menjadi rekan kerja atau teman pinjaman Anda. Saya ingin menjadi suami Anda, yang membimbing Anda dan Nisa dalam ketaatan pada Allah. Saya tidak menawarkan kemewahan, tapi saya menawarkan keseriusan untuk menjadi pribadi yang lebih baik bersama Anda. Saya akan membayar seluruh utang budi saya dengan seumur hidup saya. Maukah Anda memberi saya kesempatan?" Ratna tertegun. Lamaran Rangga di tengah-tengah kesederhanaan majelis taklim itu terasa begitu sakral dan mendebarkan. Ratna tahu, ini adalah takdir yang Allah berikan. Ia melihat ketulusan yang murni, yang melampaui perbedaan status dan kekayaan. Ratna meminta waktu pada Rangga untuk sholat istikharah. Ia hanya ingin jawaban dari Allah. Setelah 3 hari penuh pertimbangan, sholat, dan memohon petunjuk kepada Allah, Ratna mendapatkan kemantapan hati. Ia yakin, perubahan yang ia lihat dalam diri Rangga adalah petunjuk dari Allah. Kekayaan Rangga tidak lagi menjadi penghalang, melainkan ujian yang harus mereka lewati bersama-sama. Ratna menyadari, ia mencintai Rangga bukan karena hartanya, melainkan karena kesungguhan Rangga untuk menjadi manusia yang lebih baik.
Ratna menghubungi Rangga dan meminta Rangga menemuinya di tempat di mana semua kisah mereka dimulai. Rangga setuju tanpa bertanya lebih lanjut. Sore itu, di jam pulang kerja yang padat, Rangga menunggu Ratna di peron stasiun Bogor. Ia mengenakan kemeja koko putih yang sama seperti saat ia mendatangi majelis taklim, dan celana bahan berwarna gelap. Ia tampak sangat berbeda dari direktur angkuh yang dulu berdiri di gerbong KRL. Ratna datang, membawa tas kecil di tangannya. Wajahnya terlihat damai dan berseri-seri. "Assalamualaikum, Bapak Rangga." Sapa Ratna. "Waalaikumsalam, Ratna. Anda memanggil saya ke sini? Ada apa?" tanya Rangga. Hatinya berdebar tak karuan. "Saya ingin memberikan jawaban saya, Bapak Rangga. Tapi saya ingin Bapak mendengarnya di tempat yang sakral bagi kita." Di sana, Ratna menunjuk ke sebuah KRL yang baru saja tiba, dengan gerbong yang sudah dipenuhi penumpang yang berdesakan. Rangga tersenyum. Ia mengerti. Ia dan Ratna berjalan masuk ke dalam gerbong KRL itu. Mereka berdiri di tengah keramaian, di antara para pekerja yang lelah dan berjuang, sama seperti saat pertama kali mereka bertemu. Kereta mulai bergerak menuju Jakarta. Pemandangan Bogor yang hijau perlahan berganti menjadi hiruk-pikuk jalur rel. Ratna mengajak Rangga berdiri di tempat persis di mana mereka dulu memperebutkan kursi. "Bapak Rangga," Ratna memulai. Suaranya tenang namun jelas di tengah suara bising kereta. "Saya sudah memikirkannya baik-baik. Saya tahu, perbedaan kita sangat jauh. Tapi saya percaya pada janji Allah, bahwa jodoh itu adalah cerminan. Saya melihat Bapak berusaha keras untuk menjadi cerminan yang baik untuk saya." Rangga menatap Ratna lekat-lekat, menahan napas. "Gara-gara memperebutkan satu kursi, saya malah menemukan ketenangan hati. Gara-gara noda kopi di kemeja Bapak, saya menemukan orang yang mau membantu adik saya tanpa pamrih. Itu semua adalah takdir terbaik dari Allah," lanjut Ratna, matanya berkaca-kaca. Ratna lalu memegang kedua tangan Rangga dengan lembut, di tengah desakan para penumpang yang tidak peduli dengan drama di dekat mereka. "Saya bersedia, Bapak Rangga. Saya menerima lamaran Bapak. Saya bersedia menjadi istri Bapak, menemani Bapak menjadi hamba Allah yang lebih baik. Saya menerima Bapak bukan karena direktur yang kaya raya, tapi karena Bapak adalah pria yang berani berjuang demi integritas seorang gadis miskin." Rangga tidak bisa menahan keharuan. Ia tersenyum lega. Air mata kebahagiaan membasahi pelupuk matanya. "Alhamdulillah," Rangga berbisik penuh syukur. "Terima kasih, Ratna. Anda telah menyelamatkan saya. Anda bukan hanya melunaskan utang kemeja saya, tapi Anda telah melunaskan utang batin saya pada Allah. Saya janji, saya akan menjaga Anda, Nisa, dan kehormatan Anda di atas segalanya." Rangga kemudian merogoh saku kemejanya. Ia mengeluarkan sebuah kotak kecil bludru berwarna biru tua. Ia membukanya. Di dalamnya bukan ada berlian mewah, tetapi sebuah cincin perak sederhana dengan ukiran kaligrafi kecil bertuliskan tawakal. "Ini adalah cincin perak, Ratna, bukan berlian. Saya ingin pernikahan kita dimulai dengan kesederhanaan dan tawakal kepada Allah. Cincin ini melambangkan niat saya untuk membimbing Anda ke jannahnya. Maukah Anda menerima janji suci ini?" tanya Rangga. Suaranya mantap dan penuh janji. Ratna menatap cincin itu dan wajah Rangga. Cincin perak itu terasa jauh lebih berharga daripada semua perhiasan yang pernah ia lihat. "Dengan bismillah, saya terima, Bapak Rangga," jawab Ratna, tersenyum melalui air mata. Rangga segera menyematkan cincin perak itu di jari manis Ratna, tepat di tengah gerbong KRL yang berdesakan, di antara ribuan orang yang sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Mereka berdua tidak peduli. Bagi mereka, gerbong KRL itu adalah saksi bisu, adalah mihrab suci tempat takdir mereka dipertemukan. Beberapa bulan kemudian, Rangga dan Ratna melangsungkan pernikahan yang sederhana namun penuh hikmat di Bogor. Rangga menolak pesta mewah dan memilih mengadakan akad nikah di musola dekat rumah Ratna, yang dilanjutkan dengan resepsi kecil-kecilan di panti asuhan tempat Rangga biasa beramal. Rangga tetap menjadi direktur utama yang sukses, namun ia kini adalah Rangga yang berbeda. Ia semakin taat,
semakin dermawan, dan selalu menempatkan Allah di atas segalanya. Ratna menjadi istri yang mendampingi, menjadi pengingat yang lembut, dan menjadi cahaya bagi kehidupan Rangga. Mereka hidup berbahagia, dan Nisa, yang kini sudah sehat, dirawat dengan penuh kasih sayang oleh Rangga dan Ratna. Kisah mereka menjadi legenda di kantor PT Adhigana Property, sebuah kisah yang membuktikan bahwa takdir Allah itu indah, dan cinta sejati seringkali ditemukan di tempat yang paling tidak terduga, bahkan di tengah hiruk-pikuk perebutan satu kursi terakhir di kereta KRL Jakarta-Bogor. Rangga belajar bahwa kursi ternyaman baginya bukanlah kursi mahal di mobil mewahnya, melainkan tempat di samping Ratna, dalam bingkai ketaatan pada Allah.